Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Para santriwati semua sehat hari ini? Kaifa halukum? Bi khair? Alhamdulillah. Mbak Kharisah, siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Oh, Mbak Dinda dan Mbak Pia belum masuk. Mbak Dinda kenapa? Sakit. Mbak Pia masih merawat ibunya kemarin ya. Alhamdulillah. Berarti yang masuk hari ini adalah 12 orang ya. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang, masih ingat? Apa? Kemarin hormat dan patuh kepada guru. Oke, alhamdulillah kemarin Pak Aris sudah mengamati dari hasil pekerjaannya, dari hasil LK-nya, alhamdulillah semua baik. Semua sudah cukup paham dengan materi. Kemudian dalam keseharian Pak Aris juga sudah melihat bagaimana sikap para santriwati, para santri sudah sangat baik dengan Bapak Ibu guru. Bertemu, menyapa, lewat sudah sangat sopan, menunduk dan sebagainya. Tugas-tugas juga informasi dari Bapak Ibu guru yang lain untuk kelas 7 ini tugas sudah tepat waktu. Nah, itu dipertahankan ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang lain, tapi masih terkait dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kita hidup itu bisa sendiri nggak? Enggak, kita butuh orang lain. Berarti kita, apalagi sekarang kita hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama di pondok ya. Oke. Nah, ketika bersama-sama, tinggal bersama-sama itu kondisi teman-teman kita sama nggak? Beda-beda apa sama? Beda-beda. Nah, perbedaan itu semuanya menyenangkan atau kadang ada yang tidak menyenangkan? Kadang ada yang tidak menyenangkannya. Nah, kondisi teman-teman kita yang berbeda-beda. Di rumah saja kita beda apa sama dengan keluarga? Bapak, ibu, kakak, adik itu keadaannya beda apa sama? Beda. Dengan tetangga beda apa sama? Beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus kita sikapi. Nah, maka hari ini kita insya Allah akan belajar tentang empati kepada sesama. Sebelum nanti kita pelajari apa itu empati dan apa yang kita lakukan, kita awali dulu pelajaran kita dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap belajar hari ini? Kok ngiri? Siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap buktikan. Coba kita saling menyemangati satu sama lain dalam hitungan 3. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Oke, kursi diundurkan nggak apa-apa. Kursinya diundurkan nggak apa-apa ya. Oke. Coba. Sekarang semuanya hadap kanan. Tahu baris berbaris kan ya? Hadap kanan, gerak. Karena ini terpisah agak jauh, silahkan semuanya lencang depan. Berarti yang agak jauh merapat ke depannya. Oke, lencang depan, gerak. Tetap dengan formasi tadi nggak apa-apa, nggak harus lurus. Jadi Mbak siapa? Safina, nah tetap di sini. Oke Mbak, nyambung. Oke, tegak, gerak. Oke, kecuali yang paling depan, 1 langkah depan, jalan. Oke, sekarang pegang pundak temennya yang di depan, pakai 2 tangan. Pakai 2 tangan. Nah, oke sudah ya. Risi, pundaknya aduh enggak gimana? Nah, agak maju-maju aja berarti. Oke, sekarang tangan kanannya begini ditempel dengan pundak ikan tadi. Nah, kemudian ditepuk-tepuk pelan aja. Ojo seru-seru dan nangis. Sambil bilang, Mbak, sahabatku,
saudari-saudariku, semangat belajar ya. Semoga kamu bahagia selalu, sukses selalu. Besok kita sama-sama bahagia dan bersaudara sampai di surga nanti. Sebagai penyemangat, izinkan aku sedikit memijitmu. Nah sekarang pijeti pelan-pelan aja. Oke. Ya, oke. Cukup. Nah, sekarang balik kanan enggak? Ayo, oke. Pegang depannya, jentenan saiki. Gantian. Ditepuk-tepuk lagi pakai tangan kanan. Bilang, Mbak, terima kasih semangatnya dan doanya ya. Aku juga mendoakanmu semoga sukses selalu. Kita sukses bersama-sama sampai surga nanti. Insya Allah. Sekarang gantian aku mijit kamu. Wes pijeti. Ya, oke, cukup. Nah, semua kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Sudah lebih fresh? Sudah ya? Oke. Sekarang lagi biar tambah fresh lagi. Oke, sekarang ini kan pas dia 12. Sekarang coba semua berhadap-hadapan. 1, 2, 3 adep-adepan berpasangan, 2 berpasangan. Adep-adepan. Oke. Ya. Sekarang dari yang sebelah mana? Sana itu sebelah sini. Dari yang sebelah sini dulu ya. Sini itu sebelah kanannya Pak Riz. Nah, silahkan ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri. Kalian puji teman jangan ada di hadapanmu. Pokoknya dipuji dengan pujian sing apik-apik. Waktu memujinya 30 detik saja, dipuji saja. Boleh cantik, boleh pinter, boleh baik, boleh apapun dipuji, pokoknya dipuji. Harus keluar. Mbak atau D atau si namanya, kamu itu orangnya begini, tapi harus baik ya. Silahkan dipuji. Oke, silahkan dalam hitungan ketiga mulai. Rasa takon-takonan, iki ngopo rasa ya. Tapi menurut kamu ambil sisi baik yang ada di temanmu, kemudian puji dia dengan pujian yang baik. 1, 2, 3, mulai. Sudah? Sekarang dibalas dipuji. Lawannya tadi yang dipuji balas puji dengan pujian yang baik. Baik. Oke, cukup. Oke. Sekarang menghadap Pak Ade semuanya. Sekarang Pak Ade tanya ya, random saja, tak saja. Perasaannya dipuji temennya tuh gimana? Mbak Maila dipuji temennya perasaannya gimana? Seneng kan? Bahagia ya? Enggak ada tuh yang bilang dipuji, Mbak kamu cantik, aku sih. Enggak kan? Enggak ada yang dipuji temennya, Mbak kamu tuh pintar ya, rajin ya, dan sebagainya. Bilang, itu hoax itu, enggak gitu ya. Mbak dipuji temennya gimana rasanya? Hah? Oh salah tingkah, aku jadi salting ya. Tapi hatinya bahagia enggak? Bahagia, Masya Allah ya. Mbak Sabina dipuji temennya gimana rasanya? Senang ya? Bahagia. Ternyata untuk membuat suasana itu menjadi enak itu gampang ya. Pandang hal baik dari temennya, ungkapkan dengan cara yang baik dan puji itu. Buat kita. Coba bayangkan ketika semua kita hidup itu yang dipandang adalah kebaikan orang lain, kemudian diungkapkan menjadi akan sebuah kehidupan bersama yang bahagia. Tapi sekarang nggak usah dipraktekkan, kebalikannya coba. Sekarang terungkap itu sesuatu yang buruk, walaupun itu kadang ada benernya misalnya kadang. Walaupun memang yang tampak itu seperti itu. Maka kira-kira apa? Nggak usah diucapkan. Tapi kira-kira ketika seseorang itu
beri ungkapan yang tidak mengenakkan, perasaan ini kira-kira sedih, sakit, kecewa, galau gitu ya. Maka belajar kita kemudian kita belajar tentang bagaimana berempati kepada sama. Baik. Para hadirin semua, kenapa kita belajar tentang empati kepada sesama ini? Kita yang pertama tujuan belajar kita adalah biar kalian juga aktif, tidak hanya mendengarkan. Silakan, ini ada 8 kalau tidak salah tujuan pembelajaran. Silakan dibaca urut satu-satu ya. Nanti yang tidak kebagian ada tugas yang lain. Dari Mbak Gapina saja. Dari yang pertama. Terbaca ya. Yang keras. Peserta didik dapat membiasakan perilaku empati kepada sesama sebagai implementasi perintah agama. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita setelah belajar kita bisa terbiasa membiasakan berperilaku berempati, karena itu kita yakini sebagai perintah agama kita. Yang kedua, Mbak. Oke, nah empati itu wujud dari akhlak mulia. Kemarin Pak sudah katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman itu yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti salah satu akhlak yang harus diwujudkan adalah empati kepada sesamanya. Lanjut, Mbak Intan. Tiga. Oke, kita nanti akan berpresentasi, kemudian kita akan mengamati video. Nah, kita harus tahu empati itu apa. Lanjut, Mbak. Terbaca, Mbak. Siap. Menganalisis sifat-sifat yang termasuk empati kepada sesama. Oke, terima kasih. Nah, artinya apa? Setelah kita tahu, nanti kita akan merumuskan ya, menganalisis apa sih empati itu, kemudian wujud-wujudnya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Mbak. Nah, kadang kita melakukan sesuatu kan butuh alasan ya, butuh apa namanya? Kenapa sih saya melakukan seperti ini? Nah, seperti itu. Nah, kemudian jawabannya ada di sini. Lanjut, Mbak Maila. Oke. Kita akan ketemu nanti. Kenapa sih dengan berempati itu manfaatnya apa? Hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Oke, lanjut, Mbak. Ini ya. Nah, akhirnya setelah tahu apa saja harus dilakukan, kita bisa menunjukkannya, mempraktekkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, Mbak. Kehidupan sehari-hari kita itu di mana? Ya di asrama, ya di pondok, ya di sekolah, ya di rumah, ya di masyarakat dengan tetangga. Wujud nyatanya apa? Kita harus bagaimana? Begitu ya. Itu manfaat dan tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran kita. Nah, kemudian yang pertama, kita akan amati dulu sebuah kisah terkait dengan contoh empati ini. Gitu. Nanti kisah yang pertama Pak Aris yang akan baca. Kita punya 2 kisah. Nanti kisah kedua yang baca adalah teman-teman semua. Oke. Sekarang yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW. Kisah tentang seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, tapi kemudian beliau diberi julukan oleh Rasul sebagai Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu ada mengatakan sebagai kucing kecil. Ada yang penyuka kucing di sini? Atau ada yang ngeri? Mayoritas penyuka kucing ya. Oke. Nah, kenapa? Karena beliau itu adalah seorang penyayang kucing sebagaimana Rasulullah. Sehingga kemana-mana beliau itu membawa kucing, gendong kucing itu. Makanya disebut bapak kucing ya.
gitu. Tapi bukan meledek, karena apa? Karena saking sayangnya dengan istri. Nah, Abu Hurairah adalah orang yang termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu apa? Ahli sufah adalah orang yang tidak berasal dari muhajirin dan ansor, tapi mereka tinggal di serambi masjid karena tak memiliki tempat tinggal dan mereka sering merasakan kelaparan. Nah, suatu hari Abu Hurairah pernah merasakan kelaparan yang sangat menusuk sehingga membuatnya harus mengikatkan batu di perutnya. Jadi kalau dulu itu orang kelaparan, merasa lapar itu kemudian diikat pinggangnya dikasih batu mengganjel gitu. Kalau kita sekarang merasa lapar apa? Ambil HP, buka aplikasi. Itu kalau di rumah ya. Kalau di sini ngadu ke siapa, ke teman, ke muslim, saudara, mbak, aku lapar gitu ya. Nah, demi mendapatkan makanan, Abu Hurairah duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tak lama berselang lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Abu Hurairah. Maka ia langsung menghampiri Abu Bakar bertanya-tanya masalah agama. Namun dalam hatinya sebenarnya ia berharap agar diundang untuk makan. Jadi masya Allah, saking menjaga izahnya, saking menjaga harga dirinya, mereka pantang untuk meminta-minta. Mereka pantang untuk langsung nembung atau mengeluh. Tetapi ya meskipun berharap karena lapar, nah, jadi ada apa ya? Ada kamuflase, ada apa ya? Ada sikap yang tidak langsung to the point. Nah, kemudian, namun ternyata hal tersebut tidak sesuai harapannya, karena akhirnya Abu Bakar berlalu. Abu Bakar nggak paham, taunya diingatkan soal agama. Tak berapa lama lewatlah Al-Faruq. Al-Faruq adalah gelar dari Umar bin Khattab. Dan Abu Hurairah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada Abu Bakar. Namun harapannya untuk diundang makan harus pupus dan Umar pun pergi meninggalkannya. Kedua sahabat yang mulia itu tak tahu maksud dari Abu Hurairah. Hingga akhirnya datanglah manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Abu Hurairah. Lalu lihatlah bagaimana Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Melihat Abu Hurairah sedang duduk-duduk di jalan, Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Rasulullah paham, ternyata ini lapar sebetulnya gitu. Walaupun Abu Hurairah tidak mengatakan bahwa dia lapar atau minta makan. Nah, kemudian Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya, dan ternyata didapati di dalam Rasulullah ada satu bejana susu. Satu bejana, satu wadah. Tak bejana itu tak apa ya Pak ya? Tak panci ya mungkin ya kalau sekarang. Atau satu apa? Ada bejana ya. Kira-kira satu panci lah. Kemudian Rasulullah berkata, Abu Hurairah, panggillah para ahli sufah. Jadi malah disuruh panggillah ahli sufah yang lain, nanti orang-orang yang tinggal di masjid yang lain. Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli sufah sambil berkata dalam hatinya, kenapa saya nggak dikasih minum dulu? Jika telah datang ahli sufah yang lain akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Ketaatanku, kesulitanku tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Hingga datanglah Abu Sufah dengan perasaan senang menyambut panggilan. Begitu mereka duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan kepada ahlu sufah susu tersebut hingga mereka kenyang. Hingga tak tersisa lagi yang kelaparan kecuali dua orang. Siapa? Abu Hurairah dan Rasulullah. Jadi orang lain dipersilahkan dulu, bukan mementingkan dirinya sendiri. Abu Hurairah juga bukan saya yang pertama kok, bukan begitu. Tapi persilahkan dulu yang lain. Rasulullah dalam kondisi lapar juga seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah senyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. Wahai Abu Hurairah, tinggal aku dan kamu. Abu Hurairah menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah pun berkata, minumlah. Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk minum dulu. Abu Hurairah meminumnya dan berkata, tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susu. Insya Allah ya. Apa kesimpulannya tadi dari cerita tadi? Ada nggak yang mementingkan dirinya sendiri, mendahulukan dirinya sendiri, padahal sama-sama laparnya? Ada nggak? Aku sih boleh kok, hutan. Enggak gitu ya. Tapi apa? Mendahulukan orang lain, baru yang terakhir adalah dirinya. Insya Allah. Ada cerita, kemudian cerita berikutnya adalah kita simpulkan ya. Ini terbaca nggak dari belakang? Enggak. Oke, kalau tidak begitu terbaca, Pak Aris bacakan dulu. Ini ceritanya, kalau tadi adalah cerita zaman Rasulullah,
Ini cerita belum lama di Amerika Serikat. Ceritanya adalah seorang ibu, dia punya 2 anak yang berusia 5 dan 2 tahun, namanya Wyatt and James. Kemudian mereka ingin menyusul ayahnya melalui penerbangan. Seorang ibu punya balita dan punya seorang anak usia 5 tahun ingin terbang sendiri. Maksudnya terbang sendiri ini tidak didampingi oleh keluarga yang lain. Nah, awalnya dia berpikir bahwa akan baik-baik saja. Tetapi yang terjadi pada saat ngantri di bandara, di gerbang keamanan, tiba-tiba Wyatt yang berusia 5 tahun tantrum. Tahu tantrum nggak anak tantrum itu? Anak kecil tantrum itu, pernah melihat nggak anak kecil marah sambil nangis, kojel-kojel, guling-guling? Nah, itu namanya tantrum. Kalian pernah? Itu namanya tantrum. Coba bayangkan, di bandara seorang ibu membawa 2 anak kecil-kecil, yang satu tantrum, yang satu minta digendong terus. Terbayang nggak kondisi ibunya? Kayak karung bawa barang ya. Nah, kemudian ada seorang ibu yang mengantri dan berkata, "Sini, antri di depan saya mengerti apa yang kamu alami." Jadi di antrian panjang itu, ibu tadi di belakang, anaknya yang satu bule-bule, yang satu minta digendong. Ibu yang di depan bilang, "Sini kamu depan saya." Terbayang nggak indahnya? Padahal kalau kadang kita melihat di Indonesia itu kan, kita sudah ngantri-ngantri, tiba-tiba ada yang datang, gitu. Rasanya dia yang antrian gitu kan, jengkel ya, marah ya. Nah, akhirnya Wyatt tertidur dan saya mencoba untuk membawa semua tas dan koper yang saya bawa. Lalu ibu yang lain menghampiri. Jadi dia gendong anak, nuntun kemudian sambil ingin membawa koper. Tapi ada ibu lain yang berkata, "Berikan semua kepada saya." Nah, ternyata dibantu oleh ibu yang lain. Ketika saya mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, lalu kedua ibu berkata, "Jangan khawatir, kami akan memastikan kamu dan anak-anak kamu naik pesawat." Padahal mereka tidak saling mengenal. Lalu kedua wanita itu mengambil semua yang saya pegang dan melewati gerbang keamanan sampai naik pesawat. Namun kehebohan tak sampai di situ. Ketika pesawat akan lepas landas, Wyatt yang tadi 5 tahun tadi mulai berteriak histeris, walaupun akhirnya tertidur kembali ke pangkuan saya. Sementara James tetap dalam gendongan. James itu yang usia 2 tahun. Jadi naik. Kalau ada yang pernah naik pesawat, biasanya pada saat pesawat take off, lepas landas itu tekanan di kabin itu sangat kuat, sehingga bagi yang belum terbiasa itu kayak mau pingsan, seperti langsung kesadaran. Paling pertama kali itu juga rasanya tersiksa, takut sekali, apalagi anak kecil gitu. Tapi herannya dulu waktu Pak Aris naik pesawat itu, ada anak kecil di depan Pak Aris itu malah teriak-teriak, "Yeay, terbang gitu." Padahal Pak Aris gitu rasanya. Nah, mungkin dia sudah terbiasa ya. Nah, beberapa menit kemudian seorang ibu datang ke kursi saya berkata, "Kamu terlihat begitu kelelahan, sepertinya kamu perlu istirahat." Dia pun kemudian menggendong Wyatt sampai akhir penerbangan. Dan wanita ini pun menggendong Wyatt sampai keluar sampai klaim bagasi, dan kemudian menggendongnya kepada suami yang sudah menjemput, jadi dijemput suaminya ya. Kemudian lalu ia memeluk saya dan lalu mengucapkan, "Selamat Hari Natal." Kaget ya, Natal ini mana? Iya, karena di Amerika. Mereka bukan Muslim. Tapi bayangkan, mereka yang non-Muslim seperti itu akhlaknya. Kira-kira malu nggak kalau kita sebagai Muslim kok tidak bisa lebih baik atau minimal sama seperti mereka? Malu nggak? Kan? Ini perilakunya Islami banget loh, walaupun agamanya nggak Muslim. Jadi selalu mengeluhkan betul. Dua peristiwa tadi, dua kisah tadi, itu menunjukkan bagaimana orang itu menunjukkan empati yang luar biasa kepada orang lain. Pertama, pada zaman Abu Hurairah tadi, zaman Rasulullah, sama-sama laparnya, tapi dia membiarkan orang lain untuk makan dulu. Kemudian yang ini melihat orang lain kesulitan, yang sudah ngantri juga tidak serta-merta kemudian mengatakan, "Wah, aku kan sudah di depan, melihat ada orang kesulitan, persilakan membantu dan sebagainya." Itu contoh empati. Nah, sekarang jelaskan kalau ada pertanyaan terkait dengan empati dan sebagainya. Pak, seperti itu. Ada pertanyaan? Sementara cukup?
Sudah cukup? Nah, kita nanti akan belajar. Nah, cara belajar kita nanti adalah dengan berkelompok. Tapi sebelumnya kita bentuk dulu kelompoknya, kemudian kita akan kasih beberapa materi. Nah, kemudian kita akan berdiskusi dalam kelompok dan kemudian bercerita. Nah, untuk membentuk kelompok, silakan ambil penentuan kelompoknya di sini. Terdisambu. Silakan ambil urut satu-satu dari sini. Yuk, susul yang itu ya. Kalau sudah ambil, bawa ke tempat dulu ya. Dibuka ya, yang kita dapat nanti terus dibuka, tapi jangan ditunjukkan dulu. Oke, yang sudah, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya. Nah, kemudian siap untuk move. Sudah dapat semua? Ada yang belum? Kita sekarang dibuka. Yang dapat nomor 1 pindah ke sini. Yang dapat nomor 2 pindah ke sini. Yang dapat nomor 3 pindah ke sini. Silakan. Tapi yang dapat nomor 1 berdiri dulu. Yang dapat nomor 1 ada berapa orang? Pas nggak nanti? Kalau nggak pas minta ulang. Ada 4 orang? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang dapat nomor 1 pindah ke sini. Yang dapat nomor 2 pindah ke sini. Tadi sebetulnya kita sudah banyak mencermati, bahkan melakukan contoh-contoh empati ya. Mulai dari mijitin, kemudian menyemangati, memuji, itu banyak dari bentuk empati juga. Kemudian ada 2 kisah tadi. Sekarang kita simpulkan atau kita artikan bersama-sama. Kita definisikan. Empati itu apa sih? Sebelum melihat ke sana, ada yang punya pendapat empati itu apa? Jadi begini, kalau kita dipuji tadi kan seneng kan? Orang lain itu dipuji juga seperti itu, senang. Tapi kalau kita dihina, kalau kita dinakali, kalau kita disakiti, kita susah kan? Orang lain juga seperti itu, kita melakukan hal itu. Berarti begini, empati itu menempatkan orang lain pada posisi kita atau menempatkan posisi kita seperti orang lain. Yang mana? Yang pertama, orang lain kita tempatkan seperti kita. Kaki itu juga aku. Atau yang kedua, aku berusaha untuk menempatkan diri seperti bagaimana dia. Yang pertama apa yang kedua empati itu? Yang kedua. Jadi empati adalah kondisi mental atau perasaan yang membuat diri dalam keadaan atau pikiran atau perasaan sama dengan orang lain. Di buku bisa dibandingkan dibuka di halaman 110. Nah, empati dapat pula dipahami. Tadi yang belum baca ini, yang belum baca tadi siapa? Coba Mbak dibaca yang tengah. Keras. Terbaca di sana? Enggak terbaca. Oke. Yang lain yang belum membaca siapa? Yang tadi duduk di sini, Mbak. Ini terbaca enggak? Tengah. Ini coba yang keras. Memahami. Oke. Jadi selain tadi memposisikan diri kita seperti orang lain, empati itu juga memahami kondisi orang lain. Oh, dia itu sedang sedih, dia itu sedang galau, dia itu sedang nggak ingin diganggu, dia sedang belajar, dia sedang menghafal dan seterusnya.
dan memiliki dorongan untuk bertindak membantunya atau minimal tidak mengganggunya. Rasa iba atau kasihan kepada orang yang terkena musibah dapat dipandang pula sebagai empati. Ada orang kesusahan kemudian berusaha untuk menolong. Bentuknya seperti apapun itu namanya empati. Kemudian yang ketiga, siapa? Terbaca Mbak? Di sana terbaca. Silakan baca keras. Jadi empati itu timbul ketika kita tuh peka. Jadi bisa merasakan orang lain. Bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Oh, dia itu sedih. Dia itu tadi kayak ibu-ibu tadi loh. Ibu-ibu yang menolong tadi tidak akan tergerak menolong kalau dia tidak memahami bahwa ada seorang ibu membawa 2 anak kecil, bawa barang-barang, dia kerepotan, dia anaknya nangis. Kalau yang lain cuek, apatis, tidak bisa merasakan, tidak ada tergerak seperti itu. Jadi mampu merasakan, kemudian seandainya saya juga seperti itu, pasti saya juga butuh ditolong. Nah, ditolong juga jadi ringan dan menjadi seperti orang yang sudah merasakan. Paham ya? Nah, dalil empati bisa dibuka tadi di halaman 110 dan halaman 111. Ayatnya silahkan dibaca. Yang belum baca 2 orang ya Pak? Mbak? Oke. Mbak, yang ayat dibuka halaman itu sama dengan halaman 110. Halaman 110 ayatnya dibaca. Mbak Anissa ayat 8. Artinya dipahami ayatnya. Ketika dalam sebuah pembagian hadir kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, pahami mereka orang-orang yang membutuhkan, maka berikan haknya kepada mereka sesuai apa yang mereka butuhkan atau minimal sekadarnya. Oke. Yang hadis yang belum baca satu lagi coba. Kalau kesulitan lihat yang di depan, lihat di halaman 111, itu sama. Yang hadis riwayat Bukhari. Ya. Ya. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dhan. Jadi dalilnya itu dalam Islam jelas sekali, orang mukmin satu dengan lain itu seperti bangunan ini. Seperti bangunan. Ini bangunan itu apa saja, terdiri dari apa saja. Sampai kita bisa menempati ini dan ini kokoh ini. Terdiri dari apa saja ini? Ada lantai, ada yang jadi pondasi. Ini apa ini? Dinding atau tembok yang atas? Atap. Coba saja satu saja rano. Misalnya rama atap yang terjadi apa? Hujan, panasan. Kalau atap ada, lantai ada, ning temboknya rano. Jadi bangunan enggak? Enggak. Kemudian temboknya ada, atapnya ada, tapi pondasinya rapuh, yang terjadi roboh. Atap, tembok ada, pondasinya ada. Ning lantainya iki tanah. Nyaman enggak kita di sini? Enggak. Jadi cuma kita seperti itu, satu sama lain itu saling mengokohkan. Ada yang dengan peran masing-masing. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi ulama, ada yang jadi macam-macam. Itu satu sama lain saling. Ya. Kan? Nah, maka cara berempati caranya gimana? Bisa dibaca Mbak Safina. Yang pertama, satu,
Empati itu terwujud caranya adalah ketika kita tanggap atau peka terhadap apa yang dirasakan orang lain. Peka itu apa maksudnya? Berusaha memahami. Oh, teman saya kondisinya seperti apa toh? Kemudian kita bisa menyesuaikan diri. Kalau ada teman yang sedang nggak pengen diganggu, jangan diganggu. Dia sedang pengen menyendiri karena fokus, ya biarkan dia fokus. Dan seterusnya. Yang kedua, Mbak Carisa. Oke, merasakan apa yang dialami oleh orang yang terkena musibah. Alhamdulillah kita aman, tapi berita akhir-akhir ini musim penghujan, La Nina, banyak tempat banjir. Nah, terbayang nggak kondisi orang kebanjiran itu? Ada yang pernah merasakan? Dulu waktu sekarang pernah banjir ya? Ada yang ikut merasakan? Ada ya? Rasanya piye mbak waktu banjir? Bukan cuma malah senang terus siblon kan? Malah siblon. Waktu itu masih kecil kok pak. Susah, semua basah, sampai harus ngungsi dan sebagainya. Maka kemudian, nah dari satu dan kedua itu menimbulkan yang ketiga. Apa? Silakan dibaca Mbak Maila. Tiga. Iya. Jadi kita kemudian tergerak, belajar, berlatih, membiasakan untuk rela berkorban. Apalagi dalam konsep ajaran Islam bahwa sebagian harta kita itu ada hak orang. Kemudian yang terakhir dibaca Mbak Intan. Mana Intan? Oh di sini Mbak Intan. Iya, berusaha membahagiakan orang lain. Dan ternyata puncak kebahagiaan tertinggi itu menurut para alim adalah ketika seseorang itu mampu membuat orang lain bahagia, itu kebahagiaan tertinggi. Maka dalam hadisnya, wallahu fi auni 'abdi, maka nal 'abdu fi auni akhi. Allah itu menolong hambanya, seorang hamba, kalau seorang hamba itu mau menolong orang lain. Jadi nek pengen bahagia, berempatilah, bahagiakan orang lain. Nek enggak pengen mengganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau pengen enggak pengen sakit hati, jangan sakiti orang lain. Pengen gampang dapat pertolongan, sukalah menolong orang lain. Apalagi kalau pengen dimudahkan, jangan persulit orang. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID. COVID itu menyenangkan apa maraknya susah? Susah ya, apalagi kemarin kita sempat nggak bisa belajar setahun ya, susah banget. Nah, COVID itu menyusahkan banyak orang. Tidak saja yang terkena atau yang positif, tapi yang tidak sakit pun terkena dampaknya. Di awal-awal sempat ada pembatasan PSBB. Pak Aris ingat betul dulu sekitar 2 pekan apa ya, keluar rumah saja nggak boleh kan, atau pernah dibatasi. Allah, itu kan sepi, jalan sepi. Kita mau beli apa-apa nggak ada, sebagainya. Itu kita mau beli loh. Sekarang bayangkan kalau orang yang pekerjaannya itu tiap hari harus bertemu orang, berjualan. Sehari dia dapat itu yang dia makan. Dan waktu itu nggak boleh keluar jualan, bayangkan. Maka apa? Empati itu pertama ketika COVID ya, kita tunjukkan kepada tenaga kesehatan beserta tim pendukung yang sudah berjuang di garis depan dalam memeriksa, merawat dan melayani pasien yang terkena penyakit ini. Menurut kalian gimana? Empati kita kepada para nakes tenaga kesehatan yang mereka sudah berlelah-lelah, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai turun ya. Mereka sampai harus pakai hazmat, katanya 8 jam. Artinya orang tuanya jadi nakes. Akhirnya, masya Allah, terasa itu kan. Kemudian katanya harus sampai ngampet mau ke kamar kecil karena itu hanya sekali pakai, panas, pengap gitu, rentan tertular dan sebagainya. Bentuk empati kita apa sebagai masyarakat?
Ini tangan aku bentuk empati. Taat, prokes, pakai masker. Nah, kita karena pakai masker kan bagi bentuk pencegahan. Bukan jangan sampai ada kejadian atau minimal menekan kemungkinan kasus positif. Ya, prokes itu 5M itu ya. Itu bagian dari empati kita. Yang kedua, empati kepada pasien yang tentang penyakit ini. Kalau tetangga kalian positif, kemudian isoman di rumahnya, nggak keluar-keluar, yang kalian lakukan apa? Iya, bantu. Ya kan nggak mungkin keluar kan, nggak boleh keluar. Kasih sembako, siapkan makanan untuk mereka. Walaupun tetap prokes. Tetap ibu, saya pulau nyandal ke beras teng pager nggih ya gitu kan. Tapi dulu awal-awal enggak loh Mbak. Awal-awal itu ngeri banget. Ada yang satu kasus itu sampai harus dijauhi sama keluarganya. Mereka mau takut kan? Itu enggak seperti itu. Kemudian ketika banyak warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya menurun drastis karena terkena dampak musibah ini, yang kita lakukan apa? Coba penjual cilok di masa PPKM atau masa PSBB dulu. Mereka nggak bisa jualan loh, padahal mereka butuh makan untuk warganya. Yang kita lakukan apa? Apa Mbak? Menurut Mbak Intan apa? Misalnya punya tetangga penjual cilok, kemudian PPKM masih seperti dulu, nggak bisa jualan, dia nggak punya penghasilan. Mbak Intan sebagai tetangga, yang Mbak Intan lakukan apa? Menurut Mbak Intan apa? Membantunya. Cara membantunya gimana? Bisa dengan membantu langsung, bisa dengan Pak, tolong pesan ciloknya ya, gitu kan, bisa kan? Itu membantu dengan sangat bermartabat loh itu. Makanya kadang kalau kalian jajan itu ya, selain misalnya kadang pas libur kemudian bersama dengan keluarga ke restoran itu tolong datang ke alun-alun masih cukup sepi loh sekarang. Itu banyak yang jualan. Nah, datangi penjual somai di sana, beli dagangannya itu sedekah dengan cara tidak menyakiti atau tanpa menyinggung mereka. Datangi tukang cilok, begitu kan. Kadang pada seperti itu. Ya, beli saja cilok 20.000, begitu kan. Uangnya 50.000. Dia bingung kembalikannya kan. Udah kembalinya ambil aja Pak. Tapi kita enggak masih cuma-cuma kita ngelarisi dagang. Hanya minimal kita ngelarisi saja itu sudah bagian dari membantu. Maka manfaatnya apa? Tuh. Kalau berempati itu disukai banyak orang. Kira-kira orang yang cuek dengan orang yang peduli itu disukai yang mana? Nah, kalian punya teman yang sisi peduli, yang satu cuek, kalian nyaman dengan yang mana? Peduli. Menjauhkan dari sikap egois. Kita jadi nggak egois. Ya. Menumbuhkan rasa cinta pada sesama. Cinta dalam artian jadi nyaman itu karena saling menyayangi, saling membantu. Menghilangkan sikap sombong dan membuat kita lebih bersyukur. Kita jadi nggak sombong. Apalagi sikap sombong itu adalah sikap yang paling dibenci oleh Allah, sampai disebutkan la yadkhul jannah, jadi tidak masuk surga ketika salah di antara kamu itu masih ada sifat sombong. Fi qalbihi dzarratin minal kibr, ketika di hatinya masih ada kesombongan walaupun satu biji sawi. Betul Pak? Ya. Jadi kita masih sombong menunggu, itu dibenci oleh Allah, bahkan sampai dikatakan tidak masuk surga. Tidak halal surga itu bagi orang yang masih sombong. Dan buat kita lebih bersyukur. Syukur itu menenteramkan. Apapun kalau kita syukuri itu menenteramkan. Kita jadi nggak kecewa. Kita ridho. Dan bagi orang bersyukur kan la azidannakum kata Allah. Yang ditambah nih. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ya. Sekarang kita masuk ke diskusi. Oke, masing-masing kelompok akan Pak Riz beri lembar kerja, 2 lembar kerja. Tapi yang pertama ini nanti untuk individu. Nah, ini sekarang diskusi dulu. Masing-masing akan dapat 1. Silakan disesuaikan tempat duduknya. Digeser biar lebih mudah diskusinya. Boleh digeser tempat duduknya, boleh. Silakan.
Karena di ya. Kemudian silahkan berbagi tugas di kelompoknya itu. Itu kan sudah ada ya, ditulis namanya. Bertugas sebagai apa? Ada yang menulis, ada yang mengamati, ada yang mencari bahan misalnya, ada yang kemudian memberikan ide dan sebagainya. Silahkan ditulis dulu. Yang menulis siapa? Ditulis ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 milik Mbak Intan, kelompok 2 tempat Mbak Hasyam, Mbak Sabina. Kelompok 3 ini milik Mbak Davina. Nah, nanti para semua tiap kelompok tugasnya Pak akan tampilkan beberapa kasus. Kalian analisis kasus itu. Di lembar kedua kan ada sheet-nya ya, ada sheet-nya. Coba dilihat lembar kedua semua. Ada sheet-nya. Nah, sheet itu kan ada gambar ke-1, ke-2 dan ke-3. Nah, gambar ke-1 nanti isinya video dan gambar pertama. Kemudian ada gambar kedua dan ada gambar ketiga. Analisis masalah itu isinya apa? Analisis masalah itu. Nah, masalah yang kalian simpulkan dari gambar itu ada masalah apa sih gitu. Kemudian sikap yang sebagai solusi masalah adalah, nah kalau ada masalah seperti itu mestinya bagaimana? Mestinya apa yang bisa dilakukan baik oleh orang yang ada yang tampak dalam gambar itu, yang terlibat itu, atau seandainya kita mampu terlibat, apa yang bisa kita lakukan? Mestinya kan bagaimana? Kemudian, nah nanti tugas masing-masing kelompok sampai di kolom yang ketiga dulu. Nah, kalau semua sudah selesai, nanti akan ditukarkan ke kelompok lain. Nanti kita tukarkan. Nah, kelompok lain kemudian menanggapi, berikan catatan. Catatan itu apa isinya? Bisa menambahkan, bisa mengkoreksi, bisa melengkapi, bisa mengkritik, terserah. Nah, setelah diberi catatan, kembalikan ke kelompoknya, kalian cermati tanggapannya, kemudian berikan tanggapan dari catatan kelompok lain itu. Kelompok 1 diberikan ke kelompok 2. Milik kelompok 2 berikan ke kelompok 3. Kelompok 3 berikan ke kelompok 1. Oke, sekarang pada kolom keempat itu silahkan kalian beri tanggapan analisis kelompok lain. Dan catatannya ditulis. Tanggapan itu apa? Ya, bisa setuju, bisa tidak setuju, bisa melengkapi, bisa mengkritik, bisa menambahkan, bisa pendapat yang berbeda. Apa? Silakan. Yang ditanggapi apanya? Ya bisa analisisnya, bisa solusinya, gitu. Misalnya menurut kami solusinya yang lebih tepat adalah, atau kalau dianggap sudah bagus ya, kami sepakat dengan analisis dan solusi kelompok 1 misalnya. Kelompok yang sudah menerima pengembalian dari kelompok lain, silakan tanggapannya ditanggapi kembali. Gimana menanggapi kembali itu? Kalau tanggapannya setuju gimana Pak? Ya sudah, nggak perlu ditanggapi lagi kalau sudah setuju gitu kan. Tapi kalau ada catatan, kalian cermati lagi. Nah, analisis kembali tambahan dari kelompok lain atau catatan dari kelompok lain itu. Kalian setuju enggak? Menerima enggak? Kalau menerima, ya berarti ditambahkan menjadi tambahan catatan atau jadi memperkaya analisis dari solusi kalian. Kalau tidak setuju, alasannya apa? Tulis tanggapan 4 itu. Baik, kalau sudah, ayo kita presentasi. Kita buat kesepakatan dimulai dari kelompok mana? Dari atas atau dari bawah? Kelompok 1 atau kelompok 3? Atau dari kelompok 2? 1, 3. Kelompok 2 yang memutuskan sekarang. 3 atau 1? Kelompok mana, Mbak? Kelompok 3. Oke. Silakan, Mbak. Siapa yang presentasi? Sampaikan di depan. Di mana? Di sini ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk mempresentasikan fakta. Yang pertama, analisis masalahnya. Soal ini kita mengandung tidak disebut oleh semuanya
kelompok 3, sikap sebagai penyelesaian masalahnya berempati memberikan atau memikirkan lagi individu di tempat kita. Secara kelompok 4, kami setuju dengan solusi yang kami memberikan. Cara 2, pedagang cilok tetap memiliki nafkah saat awal PSBB COVID-19. Sikap sebagai penyelesaian masalahnya adalah jika kita memiliki nomor satunya, kita bisa lewat sampai. Dari catatan kelompok 1, menurut kami kita juga bisa berangkat dengan tersebut agar diri lewat jalan lain. Dan ada juga tanggapan dari kelompok 3, menurut kami memberikan nyata atau dapat penyataan. Oke. Dan yang ketiga, sebuah keluarga yang menjalani proses berbeda dan melakukan sesuatu lebih. Dari kelompok 3 memberikan tanggapan solusinya sebagai awalnya kita harus membantu dengan memberikan sembako atau makanan. Catatan dari kelompok 1, menurut kami kita juga bisa memberi semangat agar mereka dapat terasa dalam penyakit yang mereka hadapi. Dan dari kelompok 3 juga setuju dengan tanggapan. Oke, berarti melengkapi ya. Oke, sip. Masalah yang dari video, rumah Pak Eko terkepung oleh bangunan dan rumah warga lainnya dan tidak diberi akses jalan. Solusi dari kelompok 3 mencari keadilan dan musyawarah dengan pemerintah. Dan koreksi dari kelompok 1, menurut kami jika sudah diundang musyawarah harus datang. Jika pemerintah tidak baik masalah tersebut, kita sebagai tetangga harus kembali memberi akses. Tanggapan dari kelompok 3, Setuju. Oke. Oke, tepuk tangan. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, bagus ya. Jadi ada tambahan, melengkapi dan sebagainya kan jadi komplit. Oke. Sebelum kita ulas di akhir dan kita simpulkan, silakan berikutnya kelompok. Sekarang kelompok 3 yang menentukan. Kelompok 2 atau kelompok 1 dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Yang keras ya, biar didengar oleh kelompok lain. Kelompok lain ini Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersiapkan terima kasih yang berbeda. Benar-benar pertama adalah kita melakukan Yang keras, Mbak. bagaimana kegiatan mereka kita mempersiapkan diri yang kita pakai. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tanggapan dari kelompoknya adalah sangat setuju. Sangat setuju. Sudah didukung berarti ini. Terima kasih ya. Lanjutnya. Yang kedua, pedagang cilok yang sedang berjualan di masa PSBB dan tidak ada yang membeli dagangannya. Sebagai penyelesaian masalah, pembeli dagangannya melalui aplikasi mendoakan agar diberi rezeki melalui jalan lain. Tanggapannya? Dari kelompok lain, setuju banget. Setuju banget. Oke. Ada masalah ketiga, satu-satunya kita mengisolasi. Sebenarnya adalah memberi bangko dan dilakukan mengamati dari zaman menggunakan metode tersebut. Oke. Tanggapan dari kelompok lain adalah setuju. Enak ya kalau tanggapannya setuju itu ya. Tapi yang menanggapi bukan karena tidak mau menanggapi kan? Baik. Oke, lanjut. Rumah keluarga Pak Eko yang merupakan rumah tetangganya dan tidak ada akses keluar masuk. Tanggapan. Solusinya? Pak Eko harus menghadiri musyawarah yang pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya. Salah satu tetangga mengizinkan Pak Eko untuk memberikannya. Oke. Tanggapan dari kelompok lain setuju. Oke. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, semuanya disetujui oleh kelompok
2. Tidak apa. Nanti kita bahas, kita combine di akhir. Nah, kelompok 2 terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Analisis masalah gambaran 1, seorang ekonomi meminta mendapatkan posisi berbeda. Jika berbagai penyelesaian masalah, seseorang akan dipilih dengan memberikan sesuatu di pada itu. Penerapan dari kelompok 3. Oke, lanjut. Kita sebagai penyelesaian salah memberikan bantuan dengan cara memberi uang. Catatan kelompok besar setuju. Oke. Rumah yang sedang terstruktur oleh rumah tetangga. Sikap sebagai penyelesaian masalah. Warga memberikan sedikit tanah untuk membuat jalan masuk ke rumah. Tanggapan dari kelompok setuju. Ya? Dan dari kami, dengan salah dan memenuhi dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya. Ternyata kita bisa jadi problem solver, memiliki beberapa alternatif problem solver atau solusi, sehingga ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu, ternyata para santri sudah punya sebetulnya harusnya bagaimana sih yang lebih bijak atau solusi terbaik seperti apa. Kita ulas sekarang satu persatu dari video. Ini nek digali yang salah siapa? Pak Eko atau tetangganya? Bisa tetangganya, bisa Pak Eko, atau semuanya tidak salah? Atau salah semua? Salah semua. Salahnya Pak Eko apa? Oh, pas musyawarah dia nggak datang. Oke. Salahnya tetangganya? Enggak melihat jalan, mentang-mentang itu tanah. Berarti kan apa solusinya yang seperti ini? Ini kan mestinya saling memahami ya, saling memahami. Pak Eko juga memahami bahwa itu karena itu memang tanah beliau, walaupun dia sudah punya etikat untuk membeli sebagai akses jalan ya. Nah, kudunya tetangganya itu juga jangan mentang-mentang ini tanahnya, bayangkan orang tinggal di rumahnya nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, gimana itu? Kan gitu. Nah, berarti solusinya apa? Bagus tadi. Ada campur tangan pemerintah, Pak Eko-nya juga hadir ketika musyawarah, tetangganya mbok yo legowo gitu loh. Sedikit tanah yang diberikan atau tadi ada etikat untuk membeli itu mbok diberikan, nggak usah dilarang-larang gitu, karena seandainya tetangganya itu juga berempati, artinya ikut merasakan kondisinya Pak Eko, harus juga mikir apa, oh nek saya punya rumah nggak punya akses jalan juga kesulitan kan gitu. Nah, Pak Eko juga sudah punya etikat tadi. Oh, karena itu tanah itu haknya, ya saya tidak akan menuntut cuma-cuma. Saya sudah punya etikat untuk membeli. Pemerintah harusnya juga kemudian ketika tidak selesai di kekeluargaan punya intervensi yang adil. Ini yang utama, yang ini banyak terjadi loh ini. Ya, di bis, di kereta, di mana-mana, di kapal kayak gitu. Sudah bagus semua tadi. Nah, juga harus kita terapkan ya, hati-hati. Tidak saja di kereta, tidak saja di mana, misalnya teman-teman semua sedang antri apa, atau teman-teman semua, para santri semua sedang jalan kemana, duduk, depannya ada orang tua duduk nggak ke bagian tempat duduk. Yang dilakukan apa? Monggo Pak, monggo Simbah, menelpon gitu bagus. Coba bayangkan ketika ini semua kemudian berbuat baik. Semua ini berdiri 1, 2, 3, 4, 5 ini. Malah kebetulan HP, mak berdiri kabeh. Silakan Bu duduk. Keren banget ya. Luar biasa. Jadi pakai ya, merasakan sultannya. Ini analisanya bagus para santri semua. Ada yang memberikan tuang, ada yang dengan
beli. Nah, kemudian ada satu yang penting. Nanti kalau para santri semua sudah sukses, duduk di pemerintahan misalnya jadi pejabat atau apa membuat kebijakan, hati-hati membuat kebijakan. Jadi kebijakan PSBB orang-orang seperti ini harus dipikirkan dari sisi kebijakan. Kemana apa? Seperti pemerintah kita ada berikan bantuan tunai dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tetangganya kita bisa membeli, bisa kemudian memberi bantuan dalam bentuk yang lain. Yang ini tadi sudah betul semua. Ini boleh dikucilkan nggak kalau ada tetangga yang kena COVID? Boleh dijauhi nggak? Ya kita tetap prokes, tapi tetap membantu, mendoakan, menyemangati. Oke, bagus semuanya. Kita simpulkan sekarang. Pak Anies punya rumusan kesimpulan. Para santri semua boleh menambahkan dan boleh mengkoreksi. Kesimpulan kita. Satu. Bahwa empati itu intinya adalah menempatkan diri seperti keadaan orang lain, agar kita mudah peka dengan orang lain. Setuju nggak? Setuju. Kita mulai dari yang terkecil, dari ketika kita di asrama dengan teman kita, ketika di rumah berarti dengan keluarga, dengan adik kita, dengan orang tua kita. Dan empati itu bagian dari sempurnanya iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang yang paling baik imannya itu yang sempurna akhlaknya. Empati adalah keharusan dalam kehidupan sosial. Setuju nggak? Coba bayangkan kehidupan bersama-sama kok tidak saling empati, yang terjadi apa? Contoh saja, ada misalnya kalau karena orang itu nggak punya empati, Pak Aris pernah lihat di salah satu negara, tidak perlu saya sebutkan, dan itu viral di YouTube. Ada orang tabrakan, duar gitu, geletak. Orang yang melihat itu nggak ada yang berhenti, nggak ada yang lapor polisi, semua biasa aja lalu lalang, baik yang naik kendaraan, baik yang naik motor, baik yang naik mobil, baik yang jalan kaki. Sementara di situ ada korban tabrakan tergeletak gitu. Bayangkan yang terjadi apa? Nanti ya. Ini harus. Kemudian dengan empati kehidupan akan lebih nyaman. Benar? Ya. Caranya bagaimana? Tadi sudah kita simpulkan di awal, tanggap, peka, berlatih, mau berkorban dan berusaha membahagiakan orang lain. Ada yang mau menambahkan nggak kesimpulan ini? Boleh, silakan. Sudah dianggap cukup ini? Nanti definisinya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang bagi bentuk nyata kita buat siar. Siar dalam kehidupan sehari-hari. Di asrama yang paling banyak apa? Boleh ditambahkan ya. Saat antri sabar dan pengertian. Sabar itu miliknya yang belakang atau miliknya yang depan? Belakang. Yang nemburi ya sabar. Rasa jorok-joroke, nggak usah nyusok-nyusoke ya. Nggak usah muring-muring gitu kan. Nggak usah marah-marah. Pengertian itu yang depan atau yang belakang? Depan. Kalau di depan, ya jangan mumpung di depan dilama-lamakan, atau kalau mengambil sesuatu terus kemudian hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dulu Pak Des ketika di SD itu selalu menekankan, kalau kalian antri misalnya mengambil makanan, yang di depan itu harus mengambil sedikit, karena takut yang belakang tidak kebagian. Coba semua saling berpikir seperti itu. Itu ya. Dan bersikap dan berbicara tidak mengganggu teman. Ya, kita biasakan. Bisa dibiarkan, bisa ya. Hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika bersikap. Tetapi kita juga harus belajar untuk menerima sikap orang lain dan bersabar atas apa yang diucapkan oleh orang lain, karena kadang sikap dan lisan itu, ucapan itu bukan sebuah kesengajaan. Kalau di rumah peduli dan sabar terhadap saudara dan orang tua. Sabar. Di lingkungan ringan berbagi, menolong dan sabar. Kuncinya itu apa? Sabar dan ringan untuk menolong. Siap dibiarkan ya? Alhamdulillah. Nah terakhir, setelah tadi kita simpulkan dan kita buat syiar, nah Pak Des punya LK untuk bekerja, untuk dikerjakan di asrama. Nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri sebagai refleksi dari pelajaran kita hari ini. Dikumpulkan pekan depan, dan insya Allah pekan depan di pertemuan berikutnya kita siapkan penilaian harian THUH untuk materi apa? Hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan empati kepada
bersama. Ini dikerjakan di asrama, dikumpulkan pekan depan sambil persiapan PK. Boleh kerjasama nggak Pak ini mengerjakannya? Kayaknya kerjasama nggak menurut kalian? Nah, hal yang seperti ini jangan kemudian dicampur adukkan. Pak, kalau begitu pas ulangan kalau ada teman kesulitan boleh ngasih contekan nggak? Itu empati bukan itu? Bukan ya. Itu ya. Silakan dan dipersiapkan. Sebelum Pak ditutup ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri pelajaran kita hari ini bersama-sama dan Pak Ris ingatkan kembali, biasakan dan ikhtiarkan untuk peka dan peduli dengan keadaan orang lain sehingga kita bisa saling berempati satu sama lain. Insya Allah kehidupan kita jadi nyaman. Di asrama juga kerasan, kemudian betah, ketika pulang juga bahagia, juga senang, dengan lingkungan juga bahagia dan senang dan nyaman. Begitu nggih? Kita akhiri dengan tahmid dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.